Acara ini dipersembahkan oleh PT Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Selamat malam, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Pemirsa, malam hari ini kita sudah kedatangan 6 orang yang begitu spesial, yang mereka adalah para sponsor dan juga para bintang tamu yang akan menentukan siapa dari 2 orang pejuang mimpi kita yang akan diwujudkan mimpinya malam hari ini. Dan inilah Mimpi Jadi Nyata. Baik, kita akan perkenalkan dulu para sponsor kita malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Cindy dari Samudra Marine Indonesia. Selamat malam Ibu. Ada juga Ibu Sally dari Inti Sumber Baja Sakti. Malam. Iya, dan juga ada Ibu Sylvia Ayen dari Artco. Selamat malam. Baik, dan juga ada 3 bintang tamu kita hari ini ya, yang pasti akan kebingungan nih mewujudkan mimpi teman-teman kita hari ini. Ada Mas Ferdi Junandar. Selamat malam. Malam. Ada Mbak Sisi Priscilia. Selamat malam. Selamat malam, dan juga Mas Irgi Farezi ya. Selamat malam. Selamat malam, sudah siap semuanya untuk menyaksikan mimpi siapa yang akan diwujudkan di Mimpi Jadi Nyata? Langsung saja, ini dia pejuang mimpi kita yang pertama. Ya. Halo. Halo. Ihsan dan Pak Asep. Iya. Wah, senang sekali nih ya sudah ada di panggung Mimpi Jadi Nyata ya. Nah, Iya. Ihsan hari ini siap mewujudkan mimpinya katanya ya. Mimpinya sebenarnya apa sih? Membelikan baju kepada bapak. Baju untuk ayahnya. Oke, mimpi yang sederhana tapi sangat berharga pastinya ya. Ihsan pastinya sayang sekali sama orang tua dan pastinya hari ini mau berjuang ya untuk mewujudkan mimpi. Kalau gitu, Ihsan dan Pak Asep silahkan maju 1 langkah. Selamat malam Iksan dan juga Pak Asep. Malam. Terima kasih sudah hadir di Mimpi Jadi Nyata. Tadi saya mendengar mimpinya Iksan untuk ayahanda tercinta, yaitu membelikan baju baru, begitu ya Iksan ya? Boleh diceritakan kenapa ingin membelikan baju baru untuk ayah? Karena bapak beli baju 1 tahun sekali. Beli baju barunya 1 tahun sekali? Ya, Kapan terakhir beli baju baru? waktu sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa, saat lebaran, buat lebaran bajunya? Ya, Mungkin betul Pak, itu dibeli terakhir Bapak baju menjelang lebaran kemarin gitu Pak ya? Iya. Boleh diceritakan, ada cerita katanya waktu mau beli baju kemarin pas datang itu mau beli bajunya ukurannya XL, pas coba gitu ya Pak ya? Iya. Terus? Saya beli baju sebenarnya sih pilih baju yang sesuai ukuran. Mungkin entah petugasnya salah ambilkan atau bagaimana, hingga pas saya pulang bajunya agak kecil sedikit. Bajunya kekecilan, yang dikasih bukan size yang Bapak coba begitu ya? Iya. Jadi nggak dicoba ditukar gitu Pak? Pada waktu itu memang saya pikir mau saya tukar, tapi karena jauh ya, jauh, jadi sudahlah, biar aja lah, yang penting masih bisa dipergunakan Ya. walaupun kekecilan. Walaupun kekecilan ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Pemirsa dan juga hadirin di studio, perlu saya informasikan juga bahwa Pak Asep ini bersama dengan istrinya juga merupakan tunanetra. Jadi mereka berdua tunanetra, dan yang perlu kita tanyakan kepada Bapak Asep ini, walaupun dengan keadaan tersebut berhasil mendidik putranya yaitu Iksan untuk menjadi anak yang soleh dan berbakti sekali kepada orang tuanya. Gimana Bapak mendidik Iksan nih? Mungkin bisa dibagi ceritanya kepada kami. Saya contohkan bagaimana kehidupan kami berdua untuk mendidik Iksan, gitu. Ya kita contohkanlah yang baik, Ya. perilaku yang baik sama anak-anak, jadi supaya anak-anak juga nanti akan mengikuti gitu. Ya. Walaupun ya tidak 100%, tapi kan
setidak-tidaknya dia pasti mengikuti lah Ya. jejak orang tuanya. Bukan hanya memberikan perintah ataupun teori, tapi biarlah anak itu melihat apa yang dilakukan orang tuanya supaya mereka bisa mencontohnya begitu mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Iksan, bisa diceritakan bagaimana perasaan Iksan dan cinta Iksan kepada ayah? Ya awalnya saya malu-malu punya ayah dan beberapa tahun kemudian saya tidak malu lagi punya bapak karena bapak telah merawat saya dari kecil hingga saat ini. Luar biasa sekali Iksan ya. Mudah-mudahan Iksan akan terus bisa merawat ayah dan ibu dan terus bisa berbakti kepada orang tua dan insya Allah Iksan akan diberikan balasan yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Saya ingin bertanya kepada para tamu sponsor, mungkin ada yang mau berkomentar? Ibu Sylvia ini. Selamat malam Pak dan Ya, Ihsan. Selamat malam. Saya sangat terharu dengan ceritanya. Adik walaupun masih muda tapi sangat berbakti kepada orang tua, mau membantu orang tuanya berjualan. Saya harap ini bisa menjadi contoh yang sangat baik buat semua orang untuk selalu berbakti kepada orang tuanya. Semangat terus ya. Terima kasih banyak Ibu. Dan sekali ini saya akan bertanya kepada Sisi. Silahkan, mungkin Sisi ingin memberikan komentar atau mau Oke, bertanya. Selamat malam Bapak Iksan. Malam. Bapak Asep. Asep, kalau saya boleh tahu Pak, maaf sebelumnya, tapi Bapak kehilangan penglihatan itu sebelum ada Iksan atau setelah ada Iksan? Oh, sebelum ada Iksan. Jadi istri pun begitu ya Pak? Iya, Jadi sebenarnya dari sejak Iksan lahir, Bapak belum pernah melihat Iksan? belum pernah. Oke. Anaknya ganteng Pak. Saya mau kasih tahu Bapak kalau Iksan itu sangat lucu dan ganteng. Bener, saya nggak bohong. Iksan, Ya, kalau saya boleh bertanya sama Iksan. Iksan umur berapa sekarang? umur 10 tahun. 10 tahun. Iksan ngerawat Bapak sama Ibu semenjak umur berapa tahun? Umur 7 tahun. Pernah nggak Iksan punya perasaan capek? Atau mungkin Iksan sebagai anak-anak Iksan mau menyerah? Tidak pernah. Nggak pernah. Kenapa? Karena bagi saya bapak sama mama adalah orang tua yang terlalu hebat. Yang hebat? Ya, Oke. Iksan, Tante Sisi boleh tahu nggak apa yang Iksan bawa di dalam keranjang? keripik pisang. Apa? Keripik pisang. Keripik pisang. Keripik pisang itu untuk Iksan berjualan? Iya, Iksan biasanya kalau berjualan keripik pisang dapat untung berapa? Dapat berapa yang sehari Iksan bisa jualan berapa bungkus dan berapa yang Iksan bisa dapetin? tidak tentu penghasilannya. Kadang dalam satu hari ada, kadang tidak ada. Dalam satu hari ada, kadang-kadang nggak ada. Yang bikin keripik pisang siapa? Tetangga. Tetangga. Iksan bantu jualin. Iya, Kalau seandainya ada yang laku, Iksan dapat berapa? kalau laku 5 penghasilannya 25. Belum biaya transportasi. Jadi saya dapat cuma 10.000. Oke. 10.000 itu buat apa Iksan? Buat makan. Buat makan satu keluarga. Ya, Cukup. Mas Ferdi, Iksan pesan dari Tante Sisi, Iksan semangat, sayang terus sama orang tua Iksan, yang sabar ngurusnya karena kita semua percaya bahwa ngurusin orang tua, kasih sayang pada orang tua itu pasti dikasih ganti yang lebih besar lagi. Ya, semangat ya Iksan. Amin. Ya Semangat. Rabbal Alamin. Irgi, silakan mungkin mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Asep.
Malam. Selamat malam Ihsan. Malam. Ihsan. Ya. Nah, berat nggak itu bawa keranjangnya? Tidak. Nggak. Kamu boleh taruh dulu di bawah. Dan, nak, lihat Om Irgi sini sayang. Ini Om Irgi, ini Tante Sisi, ini Om Verly. Baik, Pak Asep, sejauh ini apakah memang Pak Asep yang menyarankan Ihsan untuk berjualan? Kalau saya sih tidak pernah menyarankan Iksan untuk berjualan, cuman Iksan dari awal mulanya pengen hanya ikut jalan-jalan saja gitu. Oke. Ikut jalan-jalan karena pada waktu itu mulai berjualan itu pada waktu bulan puasa. Iya, jalan-jalan akhirnya dari dia jadi semangat mau nemenin menjual. Oke, jadi akhirnya keterusan sampai sekarang? Keterusan sampai sekarang ingin membantu menemani menjual. Ihsan tapi tetap sekolah? Tetap. Tetap. Ihsan di sekolah belajar apa, udah pinter baca doa belum? Udah. Bisa baca doa? Bisa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih banyak Ihsan. Insya Allah Ihsan menjadi anak yang soleh, terus berbakti kepada orang tua, karena bakti kepada orang tua itu akan menjadikan kamu menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Doakan terus orang tuanya, sayang terus kepada saudara-saudara yang ada di rumah. Semoga Allah mengabulkan apa yang kamu cita-citakan. Amin. Amin. Kita akan break dulu sejenak, jangan kemana-mana pemirsa. Mimpi Jadi Nyata akan kembali bersama dengan Iksan dan juga Bapak Asep. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Iksan dan juga Pak Asep. Iksan, kamu ini anak hebat luar biasa. Iksan ini kelas 5 SD, sekolah dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Berjualan jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Saya sekarang mau tanya kepada Iksan, kapan waktunya Iksan untuk belajar dan juga bermain? Waktu pulang sekolah saya ganti baju dan pergi belajar. Ya, jadi pulang sekolah langsung ganti baju, makan langsung belajar. Setelah itu antar bapak untuk berjualan gitu ya? Iya. Setiap hari? Iya. Kalau di sekolah apa mata pelajaran yang Iksan suka? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wah, saya coba ya, kalau tadi Om Irgi nyoba doa, saya coba bahasa Inggris. Tahu nggak Inggrisnya meja? Table. Waduh. Kalau kursi? Chair. Papan tulis? Whiteboard. Waduh. Yang terakhir deh, kalau jam apa bahasa Inggrisnya? Clock.
Wah, tepuk tangan dulu dong. Jadi belajarnya memang benar-benar belajar ini kalau kayak begini. Hebat tuh, ayah langsung bangga ya Pak Asep ya. Iya. Pak Asep setiap hari tadi kan kita lihat di tayangan video dan tadi juga sudah diceritakan juga gitu ya. Setiap hari memang Iksan ini akhirnya dari awalnya hanya senang-senang akhirnya benar-benar menemani dan ingin menjaga Pak Asep hari ke hari. Berapa jauh Pak Iksan berjalan biasanya? Terkadang nggak tentu jauhnya sih, cuman biasa kalau lagi mau jalan biasa sampai 2 sampai 3 kilometer. 2 sampai 3 kilometer. Iya, ke tempat penjualan. Biasanya itu kan dari jam 6 sampai jam 10 malam ya. Kenapa memilih berjualannya malam tidak siang hari? Ataupun apakah karena Iksan sekolah kalau dulu emang selalu malam? Enggak, terkadang juga saya siang menjual. Kadang-kadang siang juga menjual. Iya, siang juga menjual, tapi kalau siang biasanya mangkal. Kalau malam? Iya. Kalau malam ya kelilingnya ke kafe-kafe gitu. Ke kafe. Pernah ditolak nggak boleh jualan di kafe? Baru akhir-akhir ini ada beberapa kafe yang memang yang sudah tidak mengizinkan untuk kami masuk berjual di sana. Saya dapat informasi juga Bapak pernah ditipu gitu ya atau dibohongi ya. Gimana ceritanya tuh Pak? Oh iya, pernah juga tapi sendiri kalau lagi sendiri. Kalau lagi sendiri dibohongin gimana Pak? Misalnya pernah juga 2 kali. Pernah pada waktu itu juga bulan puasa kejadiannya. Menjual ada yang beli, dia beli dua bungkus keripik gitu ya. Iya. Mengakunya itu uangnya uang 100 padahal uangnya cuma uang 10.000. Jadi saya kembalian 80 dengan keripik 2 bungkus gitu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi Bapak ikhlas? Saya ikhlas karena mungkin itu yang itu bukan rezeki saya, mungkin ada rezeki yang lain. Insya Allah Bapak akan mendapatkan ganti yang lebih banyak ya Pak. Tadi kan Iksan menceritakan keuntungan per hari kurang lebih Rp10.000 ya Pak. Kalau dihitung agak sepinya memang segitu 10. Kalau misalnya kita menjualkan penjualan itu turun naik ya. Kadang lagi kalau ada rezeki memang dari bawa 30 bungkus itu biasanya habis. Habis ya. Iya, tapi kalau lagi rezekinya memang lagi sudah mungkin segitu ya biasa kalau cuma laku 5 biji ya kita cuma kebagian untung 25.000. 25.000. Ya. Nah Iksan biasanya kan tadi kalau dilihat dari tayangan video Iksan nuntun Bapak, megangin Bapak setiap hari tanpa henti ya dari jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Iksan nggak lelah? Tidak. Apa yang membuat Iksan tidak lelah? Untuk mencari makan buat Keluarga. ya keluarga. Iksan ada yang ingin disampaikan untuk Bapak? Terima kasih Bapak telah menjaga saya dari kecil hingga saat ini. Apa cita-cita Iksan kalau sudah besar nanti? Menjadi tentara. Amin, kita doakan ya. Bapak ingin ada yang disampaikan kepada Iksan? Iya, saya juga sangat berterima kasih juga sama Iksan karena sudah menjadi anak yang baik, yang suka membantu orang tua. Ya. Itu. Ya. Mudah-mudahan apa yang dia cita-citakan, saya harap bisa terlaksana. Gitu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Pak Asep dan Iksan. Mudah-mudahan mimpinya bisa menjadi kenyataan. Pemirsa, kadang mimpi itu tidak terlalu harus besar atau tidak harus besar. Mimpi kecil bisa menjadi sesuatu yang besar dan dari mimpi tersebut contohnya Iksan yang hanya bermimpi ingin membelikan baju baru untuk orang tuanya bisa menyentuh hati banyak orang dan menginspirasi kita semua. Kita akan kembali di Mimpi Jadi Nyata, jangan kemana-mana dan nikmatilah persembahan lagu berikut ini.
menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah di saat ku menjauh darimu. Mengingatmu Ayah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata, masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan kali ini kita akan berkenalan dengan pejuang mimpi kita berikutnya. Sedetik pun tak pernah ku inginkan jauh darimu dan pelukanmu. Menyerah bukanlah pilihannya, berjuang adalah kewajibannya. Sedetik pun tak pernah ku bayangkan bila ku harus hidup tanpa kamu. Selamat malam Ibu Niketut, apa kabar? Malam, baik. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Ya, terima kasih. Boleh diceritakan kepada kami Bu, apa yang menjadi mimpi Ibu? Ya, saya kepingin sekali anak saya masuk TV, memotivasi dan menginspirasi anak-anak dan orang-orang yang banyak. Baik, sudah siap untuk mewujudkan mimpinya? Udah. Silahkan Ibu maju. Baik Ibu Niketut, tadi Ibu katakan mimpinya ingin putra Ibu masuk ke TV gitu ya untuk menginspirasi banyak orang. Iya. Mungkin bisa diceritakan lebih dalam mengenai hal tersebut dan juga mengapa? Ya, anak saya waktu lahir dia sehat sekali. Mulai umur 1 tahun udah mulai kelihatan dia menangis. Ada lamanya sejam menangisnya, udah itu lagi menangis itu mulailah kelihatan dari penyakit tangannya sama kakinya. Tangan dan kakinya kenapa Bu kalau boleh diceritakan? Iya, katanya bengkak-bengkak. Bengkak-bengkak. Iya, umur 2 tahun dia dioperasi. Setiap gini pergelangan sama pergelangan tangan dan sama pergelangan kakinya. Pergelangan kaki. Iya. Sekarang usia berapa Bu putranya? Sekarang usianya 25. Bagaimana penglihatannya Bu? Iya, udah dari umur 5 tahun dia udah sekolah. Ya, sekolah kelas 1. Ya, dari kelas 1 itu udah mulai ada gangguan. Ya, pernah kambuh gangguan matanya. Gini tulisannya di buku agak naik turun gitu. Sekarang bagaimana kondisi matanya Bu? Dari kelas 5 SD itu kambuh lagi penyakitnya. Dia semakin hari semakin sudah nggak melihat lagi.
saya lagi periksakan ke dokter, katanya nggak bisa diobatin lagi, nggak bisa dioperasi, nggak katanya sih lensa keruh. Jadi saat ini sudah tidak bisa melihat total? Udah sama sekali udah. Ketika ibu mengetahui bahwa kondisi putra ibu saat baik pergelangan tangannya, pergelangan kakinya dan saat ini bahkan sudah tidak bisa melihat secara baik gitu Bu ya. Apa yang dirasakan Bu? Iya, saya cuma ya merasa sedih. Tapi saya nggak kecewa. Saya tetap dia rawat, saya tetap giniin, cariin ya apa pengobatan itu saya juga tetap cariin. Ya. Jadi sekarang kegiatannya Agus hari-hari mengerjakan apa Bu? Apakah Ya, sekarang dia bisa nulis buku. nulis buku? Iya. Ibu bantu? Iya, saya yang membantunya. Wah luar biasa, itulah Saya- cinta ibu ya. Iya, saya kerja, habis datang kerja, ya saya usahain biarpun saya capek gitu. Saya usahain untuk menulis buku. Ibu pekerjaannya apa Bu? Ini jadi bersih-bersih di rumah tangga. Bersih-bersih di rumah tetangga ya. Iya, Suami bekerja sebagai apa? sebagai buruh bangunan. Buruh bangunan. Iya. Baik, setelah ini kita akan berbincang lebih banyak lagi dengan ibu. Iya. Pemirsa, cinta seorang ibu terhadap anak tentunya bisa kita lihat contoh yang dilakukan oleh Ibu Niketut kepada putranya. Walaupun lelah, sepulang kerja tetap membantu untuk anaknya, tetap memberikan yang terbaik untuk anaknya. Segala sesuatu dari orang tua kita yang diberikan kepada kita tentunya tidak dapat kita balas dengan apapun. Kita akan kembali di Mimpi Jadi Nyata, jangan kemana-mana, kita setelah ini akan mengenal sosok Agus lebih dekat. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata dan kali ini kita bersama dengan pejuang mimpi kita yang pertama Ibu Niketut yang telah menceritakan perjuangannya demi menggapai cita-cita atau mimpi putranya yang ingin masuk ke TV dan kita akan berbincang lagi Ibu Niketut. Ibu Niketut tadi mengatakan bahwa Ibu membantu membersih-bersih rumah tetangga gitu Bu ya. Setiap hari itu Bu? Iya. Setiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya kerjanya? Dari jam 8 sampai jam 12. Dari jam 8 sampai jam 12. Iya. Yang saya dapatkan informasi, kan tadi Ibu juga menceritakan Agus saat ini kegiatannya menulis gitu ya. Iya. Namun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Agus, Ibu membantu menuliskannya gitu ya. Iya. Jadi Ibu membantu menulis pakai pulpen dan kertas, cerita-ceritanya Agus gitu. Iya. Itu biasanya waktunya kapan Bu? Ya itu dah habis datang dari kerja. Oh jadi siang itu Iya. sudah mendampingi Agus Iya. untuk menuliskan cerita-ceritanya. Kalau lagi capek Bu, kan ada kadang-kadang kita saatnya capek, lelah sekali gitu. Tetap menjalankan itu Bu. Iya saya usahain. Diusahakan ya, Iya. yang terbaik untuk anaknya. Boleh Iya. kita berikan tepuk tangan. Berapa lembar sekali nulis Bu? Ya kadang sejam. Oh 1 jam ya, jadi Iya. mungkin bisa jadi berlembar-lembar juga ya Bu ya? Iya banyak. Banyak juga Iya. ya. Oke, kita akan berbincang dengan tamu sponsor kita. Silahkan, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berkomentar, kami silahkan. Ibu Cindy? Ya, selamat malam Bu. Iya selamat malam. Sekarang ini Agus minta Ibu tulis buku itu tentang apa aja itu Bu yang ditulis? Ya Kisah-kisah apa aja? tentang kehidupan saya sama dia anak saya. Oh, jadi kisah Ibu, perjuangan Ibu ya terutama ya, Iya. sama Agus ya. Iya. Ini udah pernah diterbitkan atau belum Bu? Udah laku 350 buku. Oh, wah luar Sampai biasa ke ya. Hong Kong bukunya. Oh. Sampai ke Malaysia juga. Oh, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Semoga bisa lebih membantu untuk mewujudkan niat luhur dari si Agus ini ya. Iya. Kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu Cindy, boleh kita berikan tepuk tangan. Gimana kalau kita sekarang berkenalan langsung dengan Agusnya? Setuju? Setuju semuanya? Yes. Untuk itu kita panggilkan Agus, kita berikan tepuk tangan. Alhamdulillah saat ini disaksikan banyak sekali orang. Agus dalam perjalanannya menuju ke Ibu
Agus, ceritakan dong, kenapa sih mau masuk TV? Ceritakan ke kita semua. Ya, selamat malam dulu untuk semuanya. Malam. Kenapa saya mau masuk TV gitu? Supaya saya bisa mencurahkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan saya, dan semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa menginspirasi dan memotivasi banyak orang. Karena saya juga ingin menjadi seorang motivator untuk bisa menebarkan semangat kepada semua bahwa keterbatasan itu tidak akan menghilangkan kesempatan untuk kita berkarya dengan apapun itu. Luar biasa sekali Agus, saya sangat terinspirasi secara pribadi dan banyak hal yang Agus lakukan ini tentunya mudah-mudahan juga bisa memotivasi banyak orang. Agus telah menulis buku, tadi Ibu telah menyampaikan ada 300-an buku yang telah terjual, betul ya? Iya. Sekarang sudah ada berapa judul buku? Baru satu, judulnya Lagu Cerita Tunanetra, dan saya bawa sekarang. Lagu Cerita Apakah Tunanetra. boleh saya persembahkan di sini? Boleh dong, boleh dong. Ada 2 buku sih saya bawa ke sini. Oke, saya menghampiri Agus. Saya ambil 1 buku. Ini 1 judul juga. 1 judul ya. Oke. Agus, yang hebat dari Agus, ini mungkin juga tidak banyak dilakukan oleh orang. Menjual buku, 10% dari hasil penjualan buku Agus ini, dia sumbangkan untuk kepedulian membantu sesama. Boleh diceritakan Agus? Betul ya begitu ya, 10%-nya Agus dedikasikan untuk mereka yang membutuhkan. Iya betul. Mungkin bisa diceritakan lebih dalam Agus. Kayak gini, ada kadang ke sebuah komunitas sosial, ada juga yang saya kenal yang juga ada difabel, dia tidak bisa ngapa-ngapain ya saya kasih, ada yang sakit juga gitu untuk meringankan lah walaupun tidak banyak jumlahnya. Luar biasa, itu artinya sangat besar sekali Agus. Pandai bermusik katanya, hobi Agus ya? Tolong diralat, bukan Ralat ya? pandai, cuma bisa saja. Bisa saja. Sedikit-sedikit juga. Sedikit-sedikit. Kalau pandai itu terkesannya wah banget. Ya. Supaya terbukti ini sebenarnya hanya bisa atau pandai harus dibuktikan. Oke, Agus akan menyanyikan 1 buah lagu dari Ungu dan inilah dia persembahan dari Agus. Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku kasih sayang, tulusnya cintamu, putihnya kasihmu, takkan pernah terbalaskan. Oh Ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Mimpi Jadi Nyata, dan ini kita saat ini berada di penghujung acara di mana kita akan mengetahui siapa di antara para pejuang mimpi kita yang mimpinya akan menjadi nyata. Untuk itu kita akan melihat tayangan berikut terlebih dahulu untuk sekedar mengingatkan kembali kepada Anda pemirsa. Dari sejak Iksan lahir, Bapak belum pernah melihat Iksan? Belum pernah. Bapak pernah ditipu gitu ya atau dibohongi ya? Pernah juga, tapi sendiri kalau lagi sendiri. Tapi Bapak ikhlas? Apa yang membuat Iksan tidak lelah? Untuk mencari makan buat Keluarga. ya. Terima kasih Bapak telah menjaga saya dari kecil hingga saat ini. Mulailah kelihatan dari penyakit tangannya sama kakinya. Saya cuma ya merasa sedih. Tapi saya nggak kecewa.
Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa menginspirasi dan memotivasi banyak orang. Baik, selanjutnya kita akan memanggil kedua pejuang mimpi kita ke atas panggung. Kita panggil Ibu Niketut dan juga Agus, beserta Ihsan dan juga Bapak Asep. Ya, kedua pejuang mimpi kita sudah ada di atas panggung. Sekarang kita coba mau dengar lagi nih Mas Ferdi pendapat Silakan. dari para sponsor dan juga para bintang tamu. Nah, ini kalau ke Mbak Sisi nih yang dari tadi pecah tangisnya mendengar cerita-cerita pejuang mimpi. Apa yang Mbak Sisi rasakan dan apa yang mungkin ingin disampaikan untuk mereka? Iya, selamat malam lagi. Saya memang contoh orang yang sangat cengeng ya. Apalagi kalau memang bukti nyatanya ada di depan mata saya dan saya bisa merasakan perasaannya dari Agus, Bu Ketut dan juga Ihsan dan Pak Asep. Jadi menurut saya cerita dari kedua belah pihak ini itu sangat menginspirasi banyak orang dan ya sangat inspiratif gitu karena memang dari Agus, walaupun Agus tahu kekurangannya, walaupun Agus tahu gitu apa ya, banyak perasaan yang awalnya Agus sehat, tiba-tiba ada sesuatu yang diambil, tiba-tiba ada sesuatu lagi yang diambil gitu. Tapi di situ tidak menutup semangat dari Ibu Ketut dan juga dari Agus untuk terus jadi orang yang lebih baik lagi, terus berkarya lagi gitu. Bahkan tadi begitu Agus bilang kalau iya, pendapatan saya dari buku ini saya sumbangkan juga. Nggak banyak contoh yang saya tahu ya, mungkin di luar sana sebenarnya banyak, cuma yang saya tahu tidak banyak orang yang bisa berpikiran seperti Agus gitu maksudnya, karena Agus pun juga sadar bahwa saya pun dibantu orang, jadi ada kewajiban dari saya yang ya memang itu harus diteruskan gitu dan menurut saya itu suatu perasaan yang mulia sekali. Terima kasih Agus sudah mengingatkan saya lagi untuk bisa berpikir ya kadang-kadang kita banyak sekali dibutakan dengan uang, dengan penghasilan, dengan pendapatan. Tapi Agus mengingatkan lagi kepada kita dan mungkin gak cuma saya tapi semua yang ada di ruangan ini untuk bisa berbagi kepada orang lain yang juga membutuhkan gitu. Dan Ihsan sebagai anak berusia 10 tahun, perjuangan kamu untuk membantu orang tua kamu itu sangat luar biasa Ihsan. Yang saya tahu di luar sana anak-anak umur 10 tahun lagi main gadget, lagi jalan-jalan ke banyak sekali tempat, tapi kamu sangat, aduh, saya juga punya anak laki di rumah Ihsan, saya jadi ingat anak-anak saya gitu yang, ya, apa yang akan saya lakukan kalau misalnya saya berada di posisi ayah kamu dan ibu kamu gitu. Makanya yang pasti adalah ayah kamu dan ibu kamu sangat bersyukur memiliki kamu, anak yang sangat baik, yang sangat soleh, dan Pak Asep, Bapak sangat beruntung punya Ihsan, Pak. Luar biasa ya. Mengingatkan kita lagi untuk berbagi pastinya. Para sponsor, malam hari ini kita akan mewujudkan mimpi tapi ini adalah kenyataan yang ada di sekeliling kita dan saya ingin tanggapannya mungkin. Apa yang para sponsor rasakan setelah melihat cerita dan perjuangan mereka? Ibu Seli dulu. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Hari ini mimpinya memang di luar mimpi-mimpi yang biasa. Di luar dugaan bahkan. Luar dugaan. Ihsan, Tante tetap agak curious kenapa mimpinya hanya baju gitu loh. Kok nggak mimpi yang lain misalkan kenapa baju Ihsan? Karena ingin membahagiakan orang tua. Membahagiakan Pak Ferdi. Berbahagia itu hanya satu buah baju. Ya. Itu adalah mimpi anak kecil, tapi yang saya lihat itu adalah bentuk dari baktinya. Betul. Mungkin dia lihat papanya berjualan, pakaiannya mungkin itu aja. Ya. Pengen yang ini ya Ihsan ya. Terus berarti Ihsan sangat sayang sekali papa. Waktu dengar itu bagaimana dengan mama? Sebenarnya saya juga pengen belikan mama. Juga pengen belikan mama. Ya. Tapi nggak berani minta dua mungkin ya. Ya. Ihsan luar biasa. Ihsan pernah nggak merasa males? Misalkan lagi hujan atau panas banget atau lagi banyak PR, pernah nggak merasa males hari ini nggak mau ikut papa dah?
Tidak pernah. Tidak pernah, sekalipun. Ya, Kenapa Ihsan ini harus temenin terus? karena Bapak dulu selalu ditipu sama orang. Oh, luar biasa. Aduh, harusnya orang-orang, mudah-mudahan orang-orang yang pernah melakukan itu melihat acara ini ya. Tolong, kenapa sih tega lakukan? Ihsan, Ya, kamu jangan marah pada orang-orang itu ya. ya. Mereka hanya silap. Ihsan lakukan yang terbaik untuk Papa. Terima kasih Ihsan. Agus, kamu punya walaupun dalam kondisi begitu, tapi punya niat baik memotivasi. Kenapa mau memotivasi orang, Agus? Karena kan saya banyak juga mendengar gitu, kadang-kadang kondisi mereka itu normal gitu, sedikit saja sudah mengeluh begini, katanya menyalahkan Tuhan lah di saat mendapatkan ujian. Memang iya sebagai manusia kita tempatnya memang tempat mengeluh, itulah sisi kelemahan kita, tapi kan janganlah selalu begitu gitu. Percayalah dengan keajaiban Tuhan, karena apa yang terjadi itu tidak mungkin jika tidak ada berkah yang lain gitu, karena Tuhan sudah mengaturnya. Kita doain semoga mimpinya jadi nyata ya. Amin. Mimpi-mimpi sederhana dari orang yang berjiwa besar. Terima Oke, kasih. mimpi sederhana dari orang-orang yang luar biasa ya pastinya. Baik, dan inilah dia saat yang biasanya membuat saya sulit untuk menerima kenyataan karena hanya salah satu dari dua Iya, pejuang betul. mimpi ini yang mimpinya akan terwujud. Jadi kita lihat kira-kira siapakah di antara keduanya. Untuk Agus yang ibunya, Ibu Niketut memiliki mimpi untuk putranya masuk TV, saat ini sudah berada di TV. Ataukah Iksan yang ingin membelikan baju, tepatnya baju muslim untuk ayahnya mungkin untuk dipergunakan beribadah. Siapakah di antara keduanya yang akan terwujud mimpinya? Jika grafik berhenti di angka 1, maka mimpi mereka akan terwujud. Namun jika grafik berhenti di angka 2, berarti hanya mendapatkan bantuan dalam proses mewujudan mimpinya. Namun jika grafik berhenti di angka 3, mohon maaf, mimpinya belum dapat terwujud. Dan malam hari ini berdasarkan diskusi dari para sponsor dan juga juri tamu, maka kita lihat grafik akan segera bergerak. Baik untuk Agus maupun untuk Iksan. Ya, grafik bergerak ke angka 3, telah melewati angka 3 untuk keduanya menuju ke angka 2 untuk proses perwujudan mimpinya. Waktu menyisakan tinggal 10 detik, angka 2 sudah lewat. Siapakah di antara pejuang mimpi ini yang mimpinya akan terwujud? Boleh kita berikan tepuk tangan. Selamat untuk Agus. Selamat ya. Iksan juga selamat, mimpinya terwujud. Aduh Bapak, selamat ya Pak ya. Aduh, hari ini spesial. Dua-duanya mimpinya terwujud. Waduh, alhamdulillah. Terima kasih kepada para sponsor dan juga juri tamu ya yang telah membantu mewujudkan mimpi para pejuang mimpi kita. Hari ini memang Agus sudah tampil di televisi. Tapi kita tambahkan lagi. Nanti akan menjadi narasumber khusus, akan tampil di program Halo Indonesia secara live langsung dari Studio 2 Dai TV. Boleh kita berikan tepuk tangan. Dan kita tambah lagi. Karena jago ini memiliki bakat menulis dan juga mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan, para sponsor memutuskan untuk memberikan laptop khusus untuk tunanetra. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih semua.
Bagaimana perasaannya Agus dan juga Sangat Ibu? bersyukur. Sebenarnya saya hadir di sini itu merupakan mimpi yang jadi nyata. Saya sebenarnya berharap saya ataupun Ihsan yang terwujud mimpinya itu sudah saya bersyukur karena itu sangat bermanfaat untuk kami. Dan kalaupun memang kami semuanya mimpinya menjadi nyata, itu adalah anugerah yang terindah bagi kami. Luar biasa. Silahkan Iya, Dika. Dan kita juga harus mengucapkan selamat pada Ihsan dan Pak Asep. Ihsan selamat ya. Kamu bisa belikan bapak baju, ibu baju, adik dan juga kamu. Jadi bukan cuma bapak. Selamat ya. Satu keluarga dibelikan Satu baju lengkap. keluarga. Luar biasa. Ihsan gimana perasaannya? Senang bisa membelikan baju kepada orang tua. Senang ya? Ya. Bisa belikan baju bapak dan pastikan nggak akan kekecilan nanti. Ya. Dan tim Dai TV akan mengantar mereka untuk berbelanja baju untuk satu keluarga. Demikianlah yang kami janjikan untuk mereka. Baik, pemirsa, jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan mari kita wujudkan mimpi para pejuang mimpi berikutnya dengan berpartisipasi di program ini. Saya Ferdi Hasan. Saya Astia Dika. Kami mengaturkan terima kasih banyak untuk atensi dan perhatian Anda. Terus bermimpi, sukses selalu untuk Anda dan sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam. Selamat malam. Satu-satu daun-daun berguguran tinggalkan tangkainya. Satu-satu burung kecil berterbangan tinggalkan sarangnya. Jauh-jauh tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, ku kan terbang jauh mengelilingi angkasa. Kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku, menikmat indahnya